Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di channel saya, di channel Mantri Ngapak. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan bab 3 atau bab UKPP, upaya kesehatan perseorangan, farmasian dan laboratorium. Kita tahu di sana ada 10 standar, 11 kriteria dan 42 elemen penilaian. Kita lihat di pemulangan pasien ini di standar 6. Kita lihat di sana ada satu kriteria. EP pertama itu diminta mengenai kebijakan layanan klinis ya. Nanti kita pindahkan kebijakan layanan klinis yang ada di standar kita lihat ini di sini bentar. SK layanan klinis. Nah ini kita pindahkan aja ke yang diminta adalah SK layanan klinis. Ini SK-nya. Kita lihat SK layanan klinis. Kita lihat ke bawah. Kita lihat menimbang bahwa puskesmas merupakan FKTP yang belai-belai ya, sama dengan yang lain. Yang terpenting di sini ada di diktumnya, pelayanan yang diterima oleh seorang dimulai dari pendaftaran sampai pasien pulang. Ini layanan klinis ya, atau dirujuk ya. Kedua, layanan klinis puskesmas diberikan oleh petugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Ketiga, alur pelayanan klinis puskesmas bagaimana tercantum dalam lampiran cantum. Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pesan ini. Yang keempat, dalam memberikan pelayanan klinis, tugas mengacu pada pedoman dan panduan profesi yang ada ya, dokter gigi, perawat, semua nakes pokoknya mempunyai regulasi sendiri terkait dengan bagaimana memberikan asuhan kepada pasien. Ini sejalan dengan bab 3.2 ya, identifikasi asuhan dan rencana asuhan dan asuhan. Semua bukti pelayanan klinis yang telah dilakukan dituangkan dalam rekam medik. Nah ini. Keenam, mengizinkan adanya proses pemindahan pasien dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya, menyertakan formulir rujukan internal yang telah diisi dengan lengkap. Nah ini, walaupun faktanya banyak Pak di puskesmas itu orang IGD itu ya orang rawat inap. Ya ini gimana caranya? Tetapi karena beda ruangan, walaupun beda sama petugasnya, tetapi sebaiknya ada rujukan internal atau form transfer pasien dari IGD ke ruang rawat inap. Kemudian terdapat mekanisme di ruang pendaftaran dengan ruang lain agar keluarga memperoleh pelayanan yang maksimal. 8. Jika diperlukan secara tim, penyusun rencana layanan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis. Nah ini mengenai CPPT ini ya. Kemudian ke-9, petugas layanan klinis wajib melayani identifikasi risiko yang mungkin terjadi pada pasien. Kita tahu bahwa di 3.2 sudah ada screening mengenai risiko jatuh, alergi, gangguan kebutuhan gizi ya, termasuk juga risiko bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, ibu hamil, anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan bahasa dan budaya. Layanan klinis menjamin kesinambungan yang meliputi alur dan klinis. Layanan klinis memuat kewajiban untuk penyuluhan dan pendidikan. Nah ini pendidikan, dan ada lagi kan di bab 3.2 EP 5 ini pendidikan. 12, pemulangan pasien harus mendapatkan izin dari dokter. Ya ini 3.6 ini kita bahas. Nah, kenapa ini
alurnya seperti ini, tinggal disesuaikan dengan yang ada di masing-masing puskesmas. Ini alur pelayanan ya, silakan disesuaikan dengan puskesmas masing-masing. Nah, ini SOP pemulangan pasien. Jadi ini SOP pemulangan pasien itu harus apa namanya, dilaksanakan, bahwa yang memulangkan pasien itu adalah dokter. Ini penting teman-teman semuanya. Ini lihat, ini SOP-nya. Ini petugas memberikan informasi kepada pasien dan keluarga bahwa pasien sudah bisa boleh pulang karena sembuh, harus atau dirujuk. Petugas mengajak diskusi dengan keluarga tentang proses pemulangan dan lain sebagainya. Tetapi memang diminta di sana itu di EP1 adalah ada bukti CPPT bahwa dokter itu sudah memulangkan pasien. Ini penting. Ya kalau di tempat saya di Cilacap itu pakai kalimat DLPL ya. Kalau teman-teman yang lain saya nggak tahu ya. Yang penting bahwa dokter itu sudah memberikan advis di rekam medik. Ini nanti yang dilihat oleh surveyor begitu. Ya, mana bukti kalau dokter itu sudah memulangkan pasien dalam catatan rekam medik. Kemudian yang selanjutnya adalah EP2, yaitu mengenai resum medis ya. Resum medis itu diberikan kepada pasien yang mau pulang. Ini yang pertama yang dibutuhkan nanti adalah buku edukasi pulang ya. Ini contoh aja ini ya. Edukasi pulang pada pasien, nomor, nama, rekam medik, mungkin alamat juga boleh ya. Materi edukasi ini tanda tangan keluarga atau pasien. Edukasi tentang cara minum obat, edukasi tentang pola makan yang sehat, edukasi bagaimana cara perawatan pasien di rumah, dan bagaimana menyampaikan kapan jadwalnya dia harus kontrol lagi ke puskesmas ya. Ini EP2. Yang kedua adalah mengenai resum medis ini. Nah, ini resum medis silakan formnya suka-sukanya puskesmas ya, banyak sekali, googling aja banyak ini ya. Ini resum medis rawat inap atau rawat jalan, ini dua-duanya. Ini pasti resum medis itu terdiri dari anamnesis, kemudian diagnosis, terapi, anjuran, dan lain sebagainya. Ini ada dua, pasien dan arsip. Nah, pasien dan arsip. Saya kira itu teman-teman semuanya tentang pemulangan pasien. Saya ulangi lagi, di bab 3.6 hanya ada 2 EP, 1 kriteria. EP yang pertama mengenai pelayanan klinis, ini ya, ini SK-nya. Berarti kalau SK ini dipakai, SK ini nggak usah dipakai ya. Ini mengenai bicara pemulangan pasien. Ini kan antisipasi, kadang-kadang banyak surveyor yang satu standar, satu SK. Karena sebetulnya tinggal kita bisa menjelaskan saja. Kalau di SK pelayanan klinis sudah ada, maka kita lihat SOP-nya di sini pakai apa. Nah, kebijakannya pakai apa nih? Kita lihat. Nah, nanti kalau dengan pakainya layanan klinis, ini diganti ya, bukan SK tentang pemulangan pasien. Saya kira itu, dan sampai jumpa kembali di liputan berikutnya. Sekian, salam akreditasi mudah dan menyenangkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mantri Ngabuk.